Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fadal. Ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berjumpa di dalam kajian ilmiah secara online untuk membahas fikih manasik haji, pertemuan yang ketiga bersama beliau Al-Ustadz Abu Hamzah hafidhahullah ta'ala. Insya Allah seperti biasa, kajian yang disampaikan atau materi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Hamzah akan disampaikan 30 menit, kemudian sisanya bisa untuk forum tanya jawab. Begitu, tafadhol kepada Al-Ustadz Abu Hamzah untuk bisa memulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini atau malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih haji atau manasik fikih atau membahas tentang manasik haji. Qala Syekh Dr. Fadilatul Syekh Sa'ad bin Sa'id Al-Hajuri hafizahullah, ta'rifu al-hajj, pengertian atau definisi daripada haji. Al-hajju lughatan, haji secara bahasa, secara etimologi, secara bahasa, bi fathil ha wa bi aksil hijjah, dengan difatahnya huruf ha, kemudian di al-hijjah artinya di kasrah huruf al-hijjah, ada makna al-hijjah, al-hajju, ya. Fahina bikasri alal masyhur, akan tetapi huruf ha itu dikasrah menurut bacaan yang masyhur, yaitu al-hajju bukan al-hijju. Tadi dua bacaan. Ini maknanya adalah wal muradu bihi al-qasdu. Jadi haji secara bahasa artinya al-qasd, bermaksud atau bertujuan. Ya, bertujuan untuk bermaksud, berkeinginan. Yang dimaksud di sini adalah qasdu Makkata li'adain nusuk, yang artinya ketika seorang berhaji, hendak berhaji, artinya dia bertujuan menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Yang dimaksud di sini adalah adaul ibadah fi mawadhi'ah, melaksanakan ibadah di tempat-tempat yang telah Allah syariatkan.
Ini definisi haji secara bahasa, artinya al-qasdu. Seperti definisi as-shaum, puasa secara bahasa al-imsaku, menahan, ya, menahan diri. Al-haju al-qasdu, yang dimaksud al-qasd, berniat, bermaksud, adalah yang dimaksud adalah ingin melaksanakan ibadah haji. Oleh karena secara istilah syar'i, haji adalah huwa qasdul baitil haram li'a'malin makhsusatin fi zaman makhsusah. Yang dimaksud haji adalah menurut terminologi, artinya istilah, adalah bertujuan menuju, berniat menuju ke Masjidil Haram, ke Bait Allah, ya, Baitul Haram, yaitu menuju ke Makkah, li'amalin makhsusah, dalam rangka melaksanakan amalan-amalan ibadah yang telah dikhususkan, fi zamanin makhsusin, dan di waktu yang dikhususkan. Oleh karenanya ketika seseorang berhaji kok tujuannya siyahah, tujuannya tamasya, maka tidak sah ibadah hajinya. Karena seseorang ketika hendak berhaji mesti harus niat di dalam hatinya, kemudian niat dalam tujuan, yaitu ke Baitullah untuk melaksanakan amalan-amalan secara khusus, ya, kemudian di masa atau di waktu yang khusus, di waktu yang khusus, amalannya khusus, waktunya khusus, ya. Oleh karenanya ketika seseorang mandi umpamanya, dia tidak niatkan mandi wajib, hanya sekedar mandi, ya, maka mandi wajibnya ini belum gugur, nggak sah sholatnya. Seandainya seseorang dia junub, ya, dia harus mandi wajib dong. Tetapi ketika mandi dia tidak ada qasd, tidak ada niat, tidak ada tujuan, adalah raf'ul hadas, mengangkat hadas, terangkatnya hadas besar, tidak, tapi hanya sekedar mandi saja, maka tidak sah mandinya. Begitu pula ketika seseorang ke Mekah, ya, tidak ada qasd, tidak ada niat, tidak ada maksud, tujuannya adalah ibadah haji, maka hajinya batal. Ya, artinya tidak dinilai suatu ibadah haji, walaupun dia melakukan amalan-amalan khusus, sekalipun dia melakukan ibadah haji itu di zaman yang khusus. Khani wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena dikatakan al-a'li a'mal makhsusah wa zamanin makhsusin. Oleh karenanya dari ta'rif atau definisi ini mencangkup 4 hal. Dari pengertian atau definisi haji ini mencangkup 4 perkara. Yang pertama, an-niyatul ta'abbud. Ketika seseorang hendak berhaji, dia harus niat berangkat ke Mekah itu untuk ibadah, bukan untuk tamasya, untuk refreshing, ya. Oleh karenanya fa innahu la qasda illa biniyah. Tidak dikatakan seseorang itu lurus tujuannya kecuali dengan niat. Wala amila illa biniyah. Tidak dikatakan suatu amalan dikatakan itu ibadah, walaupun ada contoh dari Nabi, kalau tidak diiringi, tidak dibarengi dengan niat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab menjelaskan bahasanya walaisa 'alaikum junahum fima akhta'tum bih. Tidaklah berdosa atas kalian apa yang kalian terluput atau tersalah dengannya. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi yang dianggap dosa adalah ketika disengaja oleh hati-hati kalian. Ma qasadtum wa aradtum, apa yang kalian maksudkan, niatkan, dan apa yang kalian kehendaki yang akan diadab oleh Allah. Oleh karena disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika seseorang dia
innamal a'malu binniyat, dalam hadis yang sahih Nabi bersabda sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kemudian dalam hadis selanjutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala karena hijrah karena Allah dan Rasulnya. Begitu pula barang siapa yang hijrahnya, pindahnya, niatnya adalah tujuan dunia atau wanita yang dinikahinya, maka dia akan peroleh hanya apa yang ia niatkan. Dari sinilah dari ta'rif atau definisi haji ini pentingnya niatkan diri untuk ta'abud, bukan untuk tamasya. Oleh karenanya sering terjadi di kalangan jamaah haji yang mengambil paket haji furoda atau ONH plus, kemudian servisnya tidak sesuai dengan yang diiklankan atau yang dijanjikan, mereka ngamuk, ya. Mereka ngamuk, di antara mereka ngamuk. Ya, tapi bagi yang sudah niatnya ikhlas lillah, kita nggak suudzon ya, mereka yang ngamuk. Tapi itu keliru. Ke Mekah itu untuk haji, bukan untuk siahat. Ya. Tapi bagi mereka yang dari awal niatnya ke Mekah adalah ta'abud lillah, berumroh, berhaji, melakukan ibadah umroh haji itu karena Allah, apapun servis yang diberikan tidak ngamuk. Ya. Mungkin memang rezeki saya seperti ini, ya mungkin panitianya atau travelnya, pengurus travelnya nasihati, nggak boleh ingkar janji akhi, kita dijanjikan ini, tidak ngamuk. Ikhwani wa fiddin rahimakumullah, adalah pentingnya niat. Niyatu syartun fi kulli amalin la budda minha. Jadi niat merupakan syarat dalam segala amal perbuatan yang mesti harus ketika seorang hendak beramal dibarengi dengan niat. Dalam masalah puasa Nabi SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang puasa Ramadan dengan keimanan dan ihtisab, mengharapkan pahala. Di sini yaitu dengan niat dan tujuan. Ya, dengan niat dan tujuannya puasa ini karena keimanan dan mengharapkan kepada Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, maka apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa yang telah lalu yang akan datang. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Begitu pula ketika seseorang sholat. Ya, sholat ini saya disarankan oleh dokter, Bapak ini punya penyakit ini dan itu. Kemudian dokter menyarankan, ini dokter Muslim menyampaikan usahakan Bapak banyak sholat, ya banyak sholat. Nah, ketika si pasien ini ngikutin nasihat dokter karena apa? Kata dokter, saya banyak sholat biar sehat, tujuannya riyadhah, maka tidak diterima sholatnya, walaupun sholatnya semalam suntuk, walaupun sholatnya luar biasa, ya. 5 waktu dijaga, rawatibnya, sunnah-sunnah qiyamul lail dan yang lainnya, tapi karena tujuannya riyadhah bukan lillah, tujuannya ada riyadhah, olahraga biar sehat, maka tidak diterima. Atau ketika seorang berpuasa tujuannya biar sehat, karena setelah diperiksa si pasien ini, Bapak ini kurangin makan, ya. Usahakan Bapak banyak puasa. Kemudian agar Bapak sehat, kata Pak Dokter, banyak puasa, Pak. Ya, karena puasa itu sumu tasihu katanya. Hadis ini dhaif sebenarnya. Hadis ini dhaif, tapi dokter ini berdalil sumu tasihu. Ini praktekan pesan Nabi, kata Pak Dokter. Puasalah kalian, niscaya kalian sehat. Ya, Bapak banyak puasa biar sehat. Nah, ketika seorang niatnya puasa karena biar sehat, maka tidak dapat pahala. Ikhwani fiddin rahmani wa rahmatullah. Begitu pula haji, karena tujuannya adalah nuzhah, tamasya, rekreasi, ya, maka tidak akan diterima ibadah hajinya. Ini poin pertama, artinya pengertian daripada ibadah haji mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah hendaklah seorang niat ta'abud lillah, berniat ibadah karena Allah, haji itu. Kemudian yang kedua, niatkan jawazu syaddir rihal lil baitil haram. Ketika seseorang hendak berhaji, niatkan bahwasanya
seorang muslim, seorang muslimah itu bolehnya mengadakan safar ke Baitul Haram. Bahkan dianjurkan, disyariatkan. Dalam hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang menyengaja mengadakan perjalanan kecuali hanya tujuannya 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua masjid hada, masjid saya ini, itu Masjid Nabawi, wa Masjid Al-Aqsa. Yaitu maksudnya tidak boleh seseorang menyengaja ya ke negeri lain ya untuk sholat selain 3 masjid ini. Tujuannya, wah saya meyakini sholat di negara di masjid selain 3 masjid ini lebih utama umpamanya. Nah ini nggak boleh. Nah kita ketika hendak safar ke Mekah, ketika kita hendak safar ke Masjid Nabawi, ya ke Madinah, hendaklah kita niatkan ziarah Masjid Nabawi, bukan ziarah kuburan Nabi niat utamanya. Ziarah ke Masjid Nabawi, setelah ziarah boleh ziarah makam Nabi SAW. Boleh ziarah Baqi, boleh ziarah syuhada Uhud. Tapi kalau tujuan utamanya ke Masjid Nabi adalah ziarah kuburan Nabi, ya ini niat yang keliru. Begitu pula ketika seseorang ke Masjidil Haram tujuannya adalah melihat banyaknya orang yang sedang tawaf dan sebagainya, maka ini keliru. Niatkan, kita menziarahi Masjid Nabawi merupakan hal yang disyariatkan. Menziarahi Mekah, ya Masjidil Haram ke Mekah ini hal yang disyariatkan. Ini poin yang kedua berkait. Kemudian yang ketiga, al-iqtisar ala amal al-hajj allati waradat fi sunnah wa nuqilat lana. Mencukupkan diri ketika seseorang hendak berhaji, hendaklah niatkan mencukupkan diri dari amalan ibadah haji yang telah datang atau yang telah diriwayatkan dalam hadis Nabi dan yang telah dinukil kepada kita. Ya, artinya jangan sampai kita berhaji kita belum berbekal diri. Jangan sampai kita beribadah umroh haji tanpa tahu ilmu tata cara ibadah haji yang telah dicontohkan oleh qudwah kita sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku tentang manasik ibadah kalian. Contohlah diriku, pelajarilah dariku tentang manasik ibadah haji kalian dan umroh kalian. Nah, jadi ketika seseorang hendak berhaji, hendaklah poin yang ketiga, mencukupkan diri, melakukan amalan-amalan ibadah haji yang telah dicontohkan oleh qudwah kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang terakhir yang keempat, ketika seorang hendak berhaji, hendaknya meyakini annal ihrama bil haji la yakunu illa fi ashhurihi. Bahwasanya ketika berihram untuk berhaji, ihram untuk haji, ketahuilah maksud ihram adalah niat untuk memasuki ibadah haji. Ya, sebagian kaum muslimin keliru memahami ihram itu pakai baju ihram, bukan. Ya, berihram seseorang dikatakan berihram ketika dia berniat memulai memasuki ibadah haji. Kemudian membaca talbiyah, niat dalam hati, kemudian baca talbiyah Allahumma labbaika hajjan, kalau haji tamat haji ifrad. Ketika seseorang hendak haji qiran, Allahumma umratan labbaika umratan wa hajjan. Ketika seorang hendak melaksanakan ibadah haji tamattu, labbaika umratan mutamatian biha ilal hajj. Nah, ketika seseorang berniat berihram, ya, berihram itu merupakan rukun di antara rukun ibadah haji. Rukun pertama, artinya
sebelum seseorang memulai ibadah atau rukun-rukun ibadah yang lainnya, maka rukun yang paling pertama adalah al-ihram, berihram. Ketika seorang muslim, seorang muslimah hendak berumroh atau berhaji, tidak berihram, tidak niat dalam hatinya untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji, maka tidak sah ibadah umrohnya ataupun hajinya. Walaupun pakai baju ihram, sekalipun dia pakai baju ihram, dia pakai baju ihram, tapi nggak ada niatan haji. Ya, karena nggak enak saja dengan teman-teman pada haji, ikut haji, nggak ada niatan, saya nggak niat ke Mekah haji, ke Mekah umroh. Ini nggak sah ibadah hajinya atau umrohnya. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Seseorang ketika hendak berhaji mesti harus berniat, ya. Oleh karenanya saya katakan haji, kita ulangi bahwasanya makna haji artinya al-qasd, bertujuan, bermaksud, berniat. Yaitu berniat melaksanakan ibadah, berniat bertujuan menuju Baitullahil Haram untuk melaksanakan ibadah haji, ya, amalan-amalan ibadah haji yang khusus dan di waktu yang khusus. Kemudian niat ibadah haji mencakup 4 perkara. Pertama, ketika seorang ibadah haji harus berniat untuk ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah SWT. Amalan tergantung pada niatnya. Kemudian yang kedua, meyakini bahwasanya bolehnya seseorang mengadakan perjalanan untuk menuju ke Baitullah, dan itu bahkan diperintahkan, disyariatkan, ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah mencukupkan diri dari amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW, amalan-amalan ibadah haji yang sesuai tuntunan Nabi kita SAW. Kemudian yang keempat, bahwa meyakini bahwasanya berihram itu untuk haji tidaklah ia lakukan kecuali di bulan-bulan haji. Nah, kapan itu bulan haji? Allah Subhanahu wa taala yaqul dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-189, al-hajju ashhurum ma'lumat. Ayat yang ke-197, yaqulullahu taala al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dikerjakan pada bulan-bulan yang telah ditentukan. Ya. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sedangkan kapan sih bulan-bulan haji itu? Di antara ulama berselisih pendapat atau berbeda pendapat, ada 2 minimalnya. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan bahwa bulan haji itu hiya Syawal wa Dzulqa'dah wa Asru Dzulhijjah. Itu pertama, bulan Syawal. Dikatakan bulan haji itu terhitung mulai bulan Syawal, dari tanggal 1 Syawal hingga akhir Syawal, kemudian berarti 1 bulan full, kemudian bulan Dzulqa'dah 1 bulan full, kemudian awal 10 Dzulhijjah. Inilah pendapat jumhur ahli ilmi. Jumhur ahli ilmi, ini pendapat yang pertama. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah mereka berpendapat bulan-bulan haji adalah bulan pertama bulan Syawal, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga adalah bulan Dzulhijjah full. Kalau tadi pendapat pertama kan Syawal full 1 bulan, Dzulqa'dah 1 bulan, kemudian bulan Dzulhijjah 1 sampai 10 Dzulhijjah. Itu dikatakan bulan haji. Artinya ketika seseorang mulai melaksanakan ibadah haji dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah nggak sah. Tapi pendapat yang kedua tidak. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Mulai haji tanggal 11 sampai selesai sah. Nah, ini pendapat yang kedua. Namun yang sahih, pendapat yang rojih, ya, pendapat yang rojih yang kuat adalah pendapat pertama, yaitu bahwasanya bulan haji adalah bulan dimulai dari 1 Syawal hingga akhir Syawal, artinya 1 bulan full, 1 bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah 1 bulan, kemudian 10 awal Dzulhijjah. Inilah pendapat yang rojih, yang kuat.
yaitu berkat inilah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan imam yang tiga yaitu Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah. Dan juga pendapat ini adalah pendapat Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, wa huwa rajih insyaallah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin berikutnya adalah hukmul haji, hukum ibadah haji. Ya, semua ulama bahkan kaum muslimin sepakat bahwasanya hukum ibadah haji adalah wajib, merupakan rukun Islam yang kelima. Pada awal kajian kita telah bahas ini. Ya. Kemudian dijelaskan adaul hajj halil hajju alal fawr am ala tarahi. Melaksanakan ibadah haji, apakah haji ini kita semua sepakat, kaum muslimin sepakat, nggak ada ulama yang berselisih pendapat atau berbeda pendapat kalau ibadah haji itu nggak wajib, semuanya sepakat wajib, bukan sunnah, tapi wajib, kewajiban seorang muslim yang dia seorang muslim, dia balik, dia berakal, dia merdeka, kemudian bagi wanita ada mahramnya, kemudian ketika ingin badalin ia pernah berhaji untuk dirinya, ini wajib. Adapun apakah ibadah haji ini wajib alal faur atau ala tarohi? Alal faur itu ketika seseorang mampu terpenuhi syarat-syarat wajibnya haji, apakah dia harus segera berhaji seketika itu ataukah tarohi? Santai-santai saja, nanti bisa dipending, bisa ditunda. Ya. Di antara ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, dalam masalah ini di antara ulama berbeda pendapat. Dalam masalah fikih memang sering sekali di antara ulama berbeda pendapat. Namun ikhtilaf di sini ada yang rajih, ada yang marjuh, ada yang kuat, ada yang lemah ya pendapat ini. Jadi kita jangan menggampangkan masalah kewajiban. Artinya jangan meremehkan, jangan sampai saya pilih pendapat yang kedua saja, ala tarohi, santai aja, bisa dipending kok. Kalau menurut saya enaknya seperti itu, bukan menurut kita, itu namanya mengikuti hawa nafsu kita. Tapi kita harus ngaji. Kemudian kita mengetahui sih kenapa sih di antara ulama berselisih pendapat masalah ini. Mereka memiliki argumentasi. Ulama mujtahidun. Para ulama adalah ahlul istihad. Idza shaba falahu ajron. Ketika istihad ulama tersebut benar, dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Tetapi yang salah nggak boleh kita ikuti pendapat yang marjuh, yang lemah atau yang menyelisih dalil. Tetapi kita harus husnudzon kepada ulama ketika mereka berselisih pendapat atau bersilang pendapat atau ada perbedaan di antara ulama, husnudzon mereka adalah mujtahidun. Ketika salah mereka dapat pahala. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, di antara ulama bersilang pendapat tentang apakah haji mestinya alal faur terus ketika mampu segera dilaksanakan atau bisa dipending, ditunda ya. Di antara ulama berpendapat alal faur, harus segera dong. Kapan itu? Faida tawaffarat syurutul hajj fil insan wajib alaihi hajjul faridah alal faur. Apabila syarat-syarat wajibnya haji telah terpenuhi, ya terpenuhi syarat-syaratnya sudah lengkap pada diri seorang muslim, seorang muslimah, ia mesti wajib haji, wajib faridah alal faur, tanpa tunda-tunda, segera. Bahkan tidak boleh dia menunda-nundanya. Mereka berdalil dengan berhujjah pertama annal amru fil ayat lil wujub, bahwasanya perintah dalam ayat merupakan suatu kewajiban. Sementara al wujub yaqtadil faur, sementara ketika Allah dan Rasul mewajibkan mesti harus segera dilaksanakan. Tidak ada
dan tidak ada sesuatu pun yang memalingkan kewajiban itu menjadi sunnah atau bisa dipending. Ini hujah mereka yang pertama, yang berpendapat bahwa ketika seseorang sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya haji, dia mesti harus segera. Kemudian yang kedua, hujah yang kedua, li'annahu asra fi ibra'i dhimmah. Ketika seseorang telah mampu terpenuhi syarat-syarat wajibnya haji, maka wajib ia bersegera melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Lebih cepat terbebasnya daripada dhimmah, daripada tanggung jawab, kewajiban seorang muslim atau muslimah. Ya, kewajibannya sudah lepas. Ya. Kemudian sudah terbebas, ya, ibra'il dhimmah. Jadi kewajiban tanggung jawab sebagai seorang muslim muslimah di mana wajib melaksanakan rukun yang Islam yang kelima telah terbebas darinya. Ini pentingnya ketika seseorang telah diberi Allah kemampuan secara materi, secara fisik dan yang lainnya, syarat-syarat wajibnya haji, maka harus segera. Kemudian argumentasi yang ketiga, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saru 'alil haji li hadits Ibnu Abbas. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersegera melaksanakan ibadah haji. Bahkan beliau memerintahkan pada sahabatnya untuk bersegera melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, ajilul khuruja ila Makkah fa inna ahadakum la yadri ma yu'ridu lahu. Ya, hadis ini sahih. Bersegeralah kalian keluar menuju Mekah, maka sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang bakal menghalanginya. Bisa jadi sakit, bisa jadi ada peperangan, ada yang lainnya. Dan itu banyak terjadi gara-gara tidak segera melaksanakan ibadah haji, sehingga ternyata usahanya jadi bangkrut. Padahal waktu itu kalau segera berhaji sangat mampu, hartanya masih melimpah kan gitu ya. Dan itu banyak fenomena kita saksikan ya di masyarakat kita gara-gara apa? Tidak bersegera melaksanakan ibadah haji. Nah, memang kewajiban haji Allah wajibkan pada tahun yang ke-9 dari hijrahnya Nabi. Namun Nabi berhaji pada tahun ke-10 itu karena apa? Ada uzur. Ya, ada uzur, banyak sebab, ada banyak faktor. Nah, ini kalau tidak ada uzur syar'i, kita nunda-nunda ini bahaya. Nah, Nabi memang menunda 1 tahun karena ada uzur. Nah, di antara uzur beliau karena sibuknya menyambut delegasi pada tahun tersebut yang datang ke Madinah untuk memeluk agama Islam. Dan mereka datang dari berbagai negeri untuk tafakuh fiddin, untuk menuntut ilmu, ya, menimba ilmu dengan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, sebab kedua Nabi terpending 1 tahun, karena sebagian kaum musyrikin pada tahun ke-9 Hijriah itu masih ada yang berhaji. Sementara Allah SWT menghendaki kepada nabinya untuk memending ibadah hajinya tahun depannya setelah kaum musyrikin tidak ada lagi yang berhaji, sehingga hajinya murni, tidak campur baur dengan orang-orang musyrik. Karena orang musyrik adalah najis. Fala yaqrabul masjidil harama ba'da amim hadza. Allah larang orang musyrik masuk ke Masjidil Haram. Allah larang orang-orang musyrik masuk ke Makkah. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, madhab yang kedua, di antara pendapat yang kedua, bahwasanya haji itu nggak wajib, kalau sudah mampu nggak wajib segera dilaksanakan, tidak wajib segera berangkat haji, tetapi boleh dipending, ya, boleh, namanya istilahnya tarohi, sekalipun syarat-syarat wajibnya haji sudah terpenuhi, tidak mengapa katanya. Mereka juga berdalil dengan dalil Al-Quran, wa atimul haji wal umrah lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Ya, kemudian dijelaskan oleh Syekh Hafidhahullah yang pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama.
wajib segera ketika sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya haji. Kenapa? Karena dalil wa atimul hajj wal umrah itu justru perintah untuk menyempurnakan ibadah haji atau umroh ketika seseorang telah memulainya, jangan dibatalin. Ya, bukan berarti dalil bolehnya dipending melaksanakan ibadah haji tersebut. Ya, makanya sungguh disayangkan kalau ada sebagian ustadz ada yang mengatakan ketika ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya seorang ikhwan, dia mampu kalau berhaji sebenarnya, tapi dia sudah juga ingin nikah. Ya, beliau mengambil pendapat yang kedua. Oh, nggak apa-apa kok, kan ada dua pendapat. Nggak apa-apa nikah dulu sebelum berhaji, nikah dulu karena ada dua pendapat. Jadi ibadah haji boleh dipending, ya kan gitu ya. Anak-anak katakan ini terlalu memudahkan, menggampangkan. Agama Islam ini mudah, tetapi tidak boleh kita remehkan. Suatu kewajiban tidak boleh kita remehkan. Ya, suatu kewajiban tidak boleh kita remehkan. Kita hendaklah sebagai seorang muslim, seorang muslimah harus perhatian betul. Makanya saya sangat setuju dengan pendapat sebagian ustadz mengatakan rumah itu tidak wajib, tapi haji berwajib. Ya, mobil itu tidak wajib, kita seorang muslim-muslimah punya mobil, tapi berhaji wajib, rukun Islam kelima. Ya, ini pendapat seperti ini bagus untuk diviralkan. Kenapa? Karena hal ini akan memotivasi. Karena sebagian kaum muslimin itu lebih mencintai harta daripada harta diinfakkan, dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin lebih wa innahu lihubbil khairi lasyadid, terhadap harta itu sangat ambisius. Jadi kalau untuk ibadah, untuk amal soleh, untuk sedekah jariah itu berat, jarang orang yang Allah berikan sifat kedermawanan untuk ibadah. Dan hatta orang-orang Arab ya, mereka sangat mampu ibadah haji. Punya rumah, mobilnya Land Cruiser, HP-nya juga terbaru. Ketika musim haji carinya gratis. Ya, padahal biaya haji sangat-sangat terjangkau, sangat-sangat mampu. Ini sungguh sangat fenomena yang sangat menyedihkan ya, sangat disayangkan. Sebagian kaum muslimin lebih mementingkan membangun rumah, menyekolahkan, menguliahkan anak-anaknya, tapi ibadah haji ya disampingkan, bahkan tidak diperhatikan sama sekali. Wala'iyadzubillah. Ini sungguh orang tersebut akan sangat menyesal kelak di akhirat nantinya jika yang dikhawatirkan imma mata Yahudian atau Nasronian, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani padahal ia mampu. Ya, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani padahal dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Yang balikan pada moderator. Fadhol. Ya, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Kemudian sesi selanjutnya, tafadhol bagi hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa secara langsung open mic atau bisa melalui ruang chatting dengan tulisan. Baik, kita sambil menunggu barangkali yang bertanya, kita bacakan fatwa Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fatwa tentang arkanul Islam terkait tentang masalah fatwa haji. Soal yang ke-450, as-sa'il yaqul, ya, sang penanya menanyakan, kathiran mimma nulahidu ba'dan minal muslimin wa khasatan minasy syabab man yatasahalu fi adai faridatil hajj
wa yusawwifu fi dzalik. Banyak yang kita perhatikan sebagian kaum muslimin, ya, kita lihat sebagian kaum muslimin, terlebih di kalangan para pemuda yang meremehkan untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan yusawwif fi dzalik, jadi menunda-nunda ibadah haji itu padahal mampu. Wa ahyanan yata'adzaru bimasyaghil, terkadang di antara mereka ada uzur dengan berbagai macam kegiatan kesibukan, ya, mencari-carilah seolah-olah musim haji, oh aduh, anak banyak agenda ini agenda itu, apalagi wal'iyadzubillah sebagian kaum muslimin, orang-orang dari berbagai negara datang untuk melaksanakan ibadah haji, sebagian kaum muslimin keluar negeri ke negara kafir dan belum pernah berhaji. Jadi untuk siyaha, untuk tamasya ke negara kafir ada dananya, tapi untuk haji nggak ada. Bimasyaghil, dengan berbagai kesibukan. Fama hukmu dzalik? Apa hukumnya hal itu, Aisyah? Wa bima tansahuna hadab, dan bagaimana cara menasihati mereka? Bagaimana Anda menasihati orang-orang semacam ini? Wa ahyanu lahidz ba'dan minal aba yamna'una abna'ahum min ada'i faridatil hajj bi hujjatil khauf 'alaihim. Dan terkadang terjadi yang kita perhatikan, sebagian orang tua, ya, bapak-bapak menghalangi atau melarang anak-anak mereka untuk melaksanakan ibadah kewajiban haji dengan dalil takut kalau haji itu, apalagi dahulu ketika belum jamarot di tingkat, ya, itu sebelum orang-orang melempar saja sudah banyak mayat bergelimpangan, banyak yang pingsan, ya. Tentu tambah takut melihat televisi, banyak haji itu mengantarkan mayat, ya, takut. Itu hujahnya sebagian orang tua. Atau bahkan di antara mereka berhujah, masih kecil saja kok, wa annam sighar, ya, masih kecil, padahal sudah balik. Kecil kalau belum balik memang nggak wajib. Ma'anna surat al-haji mutawaffirah fihim, padahal syarat-syarat wajibnya haji sudah terpenuhi pada diri mereka, pada diri para pemuda ini, para pemuda-pemudi, bahkan orang tua. Sebagian kita saksikan orang-orang yang dekat dari Mekah, tidak jauh. Fama hukmu fi'lil aba hada, bagaimana hukum perbuatan orang tua semacam ini, kok menghalangi anaknya, bukannya mendorong, menghalangi anaknya untuk berhaji. Wa ma hukmu ta'atil abna li abaihim fi dzalik, dan bagaimana hukumnya ketaatan bagi anak-anak terhadap bapak-bapak mereka atau orang tua mereka dalam masalah ini, dalam masalah itu. Jazakumullahu khaira wa wafaqakum lima fihi khairai ad-dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda dan semoga Allah memberikan taufik kepada Anda terhadap apa yang padanya terdapat kebaikan dunia dan akhirat, dua kebaikan dunia akhirat. Al-jawab, qala Syekh rahimahullah, minal ma'lumi annal hajja ahadu arkanil islami wa mabanihi al-i'zam. Sudah menjadi hal yang telah diketahui oleh semua orang, ya. Semua kaum muslimin sepakat bahwasanya haji adalah salah satu rukun-rukun Islam dan bangunan-bangunan Islam yang sangat agung. Wa annahu la yatimmu islamu syakhsi hatta yahujja, dan bahwasanya tidak sempurna Islamnya seseorang sehingga dia berhaji. Di antara ikhwan, masya Allah, dia bisa berpoligami, 2 istri, 3 istri, 4 istri, tapi belum berhaji. Maaf ini, ya. Bahkan berhaji tidak mampu, bahkan berhaji tidak mampu. Ini sungguh disayangkan. Oleh karenanya, orang yang belum pernah berhaji, hakikatnya la yatimu Islam syakhs hatta yahuj. Islam seseorang belum sempurna sehingga dia berhaji. Idza tamat fi haqqi syurutul wujub wa la yahillu liman tamat syurutul wujub fi haqqihi ayu akhirul hajj. Apabila
syarat-syarat wajibnya haji telah sempurna pada diri seseorang, maka tidak halal, ya, haram hukumnya bagi orang yang sudah syarat-syarat wajibnya haji terpenuhi kemudian menunda ibadah haji. Ini Syekh rahimahullah berpendapat bahwasanya kewajiban haji adalah alal faur. Ketika syarat-syarat haji telah terpenuhi, harus segera dilaksanakan dong. Kenapa demikian? Li'anna awamirallahi ta'ala wa rasulahu alaihi salatu wassalam alal faur. Karena segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kalau Allah dan Rasulnya memerintahkan suatu perintah, maka harus dikerjakan alal faur, tidak boleh pending-pending, ya, tidak boleh dipending, tidak boleh tunda-tunda. Ya. Wa ma kana lil mu'min wa lam mu'minat idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan tidak pula bagi mukminah apabila Allah menetapkan suatu perkara, ada pilihan baginya, pilihan yang lainnya. Maka ancaman Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayatnya jelas, Allah wajibkan ibadah haji bagi manusia, bagi yang mampu melaksanakan perjalanan. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang mengingkari, ya, mengingkari tentang wajibnya ibadah haji, maka dia maka sebenarnya Allah Maha Kaya dari, tidak butuh dari alam jagat raya ini. Kemudian qala syarh minallah wali annal insan la yadri ma ya'ridu lahu farubbama yaftakiru wa yamrudu aw yamut. Kenapa kita ketika Allah dan Rasulullah telah mewajibkan pada kita untuk segera kita laksanakan? Karena seseorang tidak tahu apa yang bakal menghalangi dirinya. Barangkali ia yaftakir, yang tadinya kaya jadi fakir, jadi miskin, jadi bangkrut, atau sakit sehingga tidak bisa berhaji, atau bahkan mati, wala'iyadzubillah, bahkan mati. Oleh karenanya kalau Syekh rahimahullah, wala yahillu lil aba wal ummahat ayamna'u abna'ahum minal haji idza tamas syurutul wujub fi haqqihim. Tidak halal, tidak boleh, ya, haram hukumnya bagi orang tua, bapak, para ibu, menghalangi anak-anak mereka melaksanakan ibadah haji apabila syarat-syarat ibadah haji syarat wajibnya haji telah terpenuhi pada diri mereka. Wa kanu ma'ruf qatin mu'tamanin, ya, fi dinihim wa akhlaqihim. Dan hendaklah mereka ketika safar bersama teman-teman yang bisa dipercaya tentang agama dan akhlaknya. Artinya carilah teman yang bagus ketika safar, ketika berhaji, ketika berumrah. Wala yajuzu lil abna ayuti'u aba'ahum wa ummahatihim fi tarkil haji ma wujubihi. Tidak boleh bagi anak-anak, bagi seorang anak, bagi anak-anak untuk mentaati bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka dalam meninggalkan kewajiban ibadah haji. Kenapa? Li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena sesungguhnya tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Afan sebentar, anak baterainya mau habis. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Jadi nasihat Syekh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya, tidak boleh bagi anak-anak mentaati bapak-bapak mereka atau ibu-ibu mereka dalam meninggalkan kewajiban ibadah haji. Karena apa? Karena tidak ada ketaatan terhadap makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Melainkan kalau, kata saya, kalau, ya, bapak-bapak, ibu-ibu
menghalangi atau nasihatin jangan dulu berangkat haji tahun ini nak, umpamanya. Itu karena apa? Karena ada uzur yang uzur syar'i. Sehingga mesti harus dipending ibadah hajinya umpamanya. Ya, ini tidak mengapa kalau ada uzur syar'i. Yang jadi masalah kalau uzurnya hanya sekedar apalagi tamasya, mau ada acara rihlah ke luar negeri, ke negara kafir, mau acara walimahan, ada acara tanggal itu, pas bulan haji ada acara hajatan ini dan itu. Ini sungguh hal yang sangat disayangkan jika seseorang meninggalkan kewajiban ibadah haji dikarenakan urusan-urusan duniawi yang tidak akan habisnya. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya tadi ada yang bertanya. Ya, Ustaz, ada 3 pertanyaan. Nah, ini 2 pertanyaan intinya sama, jadi Anda prioritaskan dari 2 pertanyaan ini. Bismillah Ustaz, bagaimana kalau sudah daftar haji reguler tapi masih lama sekali berangkatnya sampai 15 tahunan? Apakah harus dipercepat berhaji tapi tidak ada uang cash, hanya punya properti, apa harus dijual untuk daftar haji khusus biar lebih cepat? Yang kedua juga sama. Kalau untuk jamaah Indonesia pada umumnya dengan waktu tunggu 20 tahun lebih, apakah dengan daftar haji reguler saja sudah mencukupi atau harus berusaha lebih untuk daftar haji plus atau yang lainnya? Jazakallahu khair. Ya, berdasarkan tadi penjelasan ulama bahwasanya kewajiban ibadah haji adalah alal faur. Alal faur, ya segera, tidak boleh tunda-tunda, tidak boleh dipending kalau sudah terpenuhi syarat-syarat wajibnya haji. Kalau hanya syaratnya tinggal kurang dana, ya apa yang ada dijual, insya Allah Allah akan menggantikannya. Karena diantara hikmah dan fadilah ibadah haji adalah fa innahuma yanfiyanil faqr wa dzunub. Karena 2 amalan ibadah umroh dan haji akan mengangkat kefakiran dan menghapuskan dosa-dosa, ya. Oleh karenanya anak katakan, ya, berdasarkan penjelasan para ulama, berdasarkan dalil Quran wa sunnah, ya. Dalil Al-Quran jelas Allah wajibkan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu dalil wajibnya seorang muslim dan muslim berhaji ketika memiliki bekal. Kemudian dari sunnah bahwasanya Nabi SAW berpesan apa? Ajilu, ya, bil haji. Dalam riwayat lain ajilu, ya, supaya ajilu fa'ajilu, ya. Nabi bersabda, innallaha ya ayuhan nas, innallaha qad faradu alaikumul hajja fahajju, ya. Wahai manusia, sesungguhnya Allah sungguh telah mewajibkan kalian untuk berhaji, fahajju, hendaklah kalian segera berhaji. Faqala rajulun, karena para sahabat adalah generasi terbaik dan paling semangat untuk melaksanakan ibadah. Tidak diperintahkan saja di antara sahabat bertanya, amalan apa yang bisa memasukkan diri saya ke dalam surga? Apalagi masalah ibadah haji yang jaminannya ketika kita hajinya mabrur dapat balasannya adalah jannah, mengangkat kemiskinan, menghapuskan segala dosa, ya. Tentu para sahabat lebih semangat lagi. Makanya di antara sahabat yang menimpalinya, ya Rasulullah, aku la'an. Apakah haji kewajiban itu setiap tahun? Nabi dalam riwayat lain terdiam. Karena nanya terus, akhirnya Nabi menjawab, "Lau qultu na'am la wajabat wala mastata'tum." Seandainya saya katakan iya setiap tahun, sungguh kewajiban haji akan wajib, seorang muslim wajib melaksanakannya setiap tahun dan kalian tidak bakal mampu melaksanakannya. Ya. Seumur hidup sekali saja berat, bahkan banyak yang tunda-tunda, bagaimana kalau setiap tahun? Dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ta'ajjalu ilal hajj, ta'ajjalu, bersegeralah kalian untuk melaksanakan ibadah haji.
jangan tunda-tunda. Yang dimaksud adalah haji fardhah. Ya, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu apa yang akan menghalanginya. Makanya saya katakan bagi antum, bagi akhwat, bagi antunna yang Allah berikan titipan amanah rezeki itu melimpah, ya, walaupun masih berupa aset, ya, masih berupa aset, mungkin tanah, mungkin properti, entah itu perkebunan, entah itu rumah, ya, maka hendaklah segera dijual dan mencari solusi haji yang aman, resmi, ya, yang cepat tanpa antri, ya, dengan mungkin visa haji furoda atau visa ONH plus, atau mungkin dengan visa haji ekspatriat kemudian mengeluarkan permit haji, ya, itu yang resmi. Jadi jalan masih ada, alhamdulillah, bagi orang yang diberi Allah kemampuan rezeki, jalan masih ada. Tidak mesti harus nunggu setahun, 2 tahun, apalagi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Ini sungguh kurang perhatian, kurang ihtimam terhadap ibadah ini. Ketika kita tidak bersegera ikhtiar, ya, ikhtiar. Makanya saya katakan tadi di antara pendapat asatidzah, ya, bahwasanya rukun Islam adalah wajib dan itu sahih, ya, tapi rumah atau kebutuhan-kebutuhan apalagi yang sifatnya sekunder bukan primer, ya, kalau lebih diprioritaskan sungguh orang tersebut akan menyesal cepat atau lambat. Bisa jadi apa yang Nabi SAW sabdakan benar, ia akan terhalangi. Imah halangan itu berupa sakit atau fakir, kebangkrutan, kemiskinan, atau bahkan kematian. Wal'iyadzubillah. Yang hadis yang sangat mengerikan dalam hadis bahwasanya ketika seorang menunda-nunda padahal dia mampu, ada zat, ada bekal, dia imma mata Yahudian atau Nasranian, ya, mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ini hal yang sangat bahaya, ya, kalau kita alhamdulillah menjaga sholat 5 waktunya, ya, kemudian berusaha juga beramal saleh yang lainnya, tapi ternyata disebabkan karena meremehkan kewajiban ibadah haji sehingga mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani walanya itu. Baik. Dan soal berikutnya, Allah. Ya, ada satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, bolehkah ketika umrah tamattu diniatkan untuk badal umroh bagi orang yang sudah wafat? Umrohnya tamattu, ya, untuk haji tamattu, umroh untuk haji tamattu, ya. Ya. Nah, dia haji fardhah atau haji tatawwu, itu harus diperinci dulu. Artinya ketika seseorang melaksanakan ibadah haji fardhah tidak boleh sama sekali haji fardhahnya itu diniatkan untuk badalin orang lain. Sekalipun ibadah hajinya dibiayai oleh orang yang minta dibadalin, umpamanya harus sampaikan, maaf saya nggak bisa Pak, ya, karena Pak saya belum pernah berhaji, jadi nggak bisa saya niatkan untuk ini dalilnya, ya, dalilnya bacakan hadis ketika ada seseorang sahabat dia niat badalin haji buat orang lainnya, ya, kemudian Nabi menanyakan, apakah engkau telah berhaji untuk dirimu? Belum. Maka kata Nabi, ya, niatkanlah haji untuk, ya, dirimu, kemudian baru buat orang lain. Jadi nggak boleh niatkan untuk orang lain, ya. Kata Nabi, hujja'an nafsik summa hujja'an subruma. Kamu haji untuk dirimu terlebih dahulu, kemudian baru tahun berikutnya haji untuk subruma. Artinya imma subruma itu saudaranya atau orang lain. Ini juga dalil bolehnya kita membadali ibadah haji dengan syarat orang yang membadalinya pernah berhaji untuk dirinya, haji Islam. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya sampaikan.
Tafadhal kita akhiri dengan penutup majlis, mungkin Abu Uwais kita akhiri. Ya, alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah kita jalani dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi bekal ilmu bagi kita untuk melaksanakan ibadah haji nantinya. Kita tutup kajian pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.